Salam Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan seluruh tim penguji PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Relius Siloto, NIM 1520 2401 04 1242. Mahasiswa PPG dalam jabatan PPG Batch 1 tahun 2025 di IAKN Ambon, bidang studi pendidikan agama Kristen. Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Mei, saya melakukan praktik pembelajaran UKIN di SMP Bethesda Indonesia yang beralamat di Jalan Serua Raya nomor 29, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada video pembelajaran ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi wujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan ini saya memohon kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, bahkan tim penguji PPG Batch 1 tahun 2025 untuk memberikan arahan dan petunjuknya semata-mata untuk kepentingan pembelajaran yang akan datang. Atas perhatian Bapak Ibu dosen dan guru pamong, bahkan seluruh tim penguji, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semua sehat? Sehat. Halo? Halo? Hai. Luar biasa, semangat banget pagi ini. Kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berdoa sama kita hari ini? Saya Pak. Ayo maju ke depan. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami ingin Baik, anak-anak, apakah semua hadir hari ini? Tidak Pak, Siapa ada yang yang absen Pak? Siapa namanya? Permata Alicia dan Nathan. Permata dan Nathan. Alasannya apa dia? Mungkin sedang sakit Pak. Sakit. Baiklah, kita doakan teman-teman kita supaya besok hari bisa bersekolah bersama-sama dengan kita. Oke, sudah siap belajar? Siap belajar? Siap. Halo. Jadi materi kita pembelajaran pada hari ini adalah sama-sama kita baca. Wujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Oh, mungkin kamu bertanya, lingkungan rumah saya masih semuanya baik-baik saja, bersih. Tapi belum tentu. Karena kita juga harus peduli terhadap lingkungan lainnya. Menganalisis berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di tingkat lokal maupun global. Mengevaluasi dampak permasalahan lingkungan hidup terhadap kehidupan manusia dan ekosistem. Baik, terima kasih kerjasamanya. Gitu. Sudah siap pelajaran selanjutnya? Siap. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Kita akan menonton bagaimana dan apa yang terjadi. Apa yang kita ketahui tentang masalah lingkungan di sekitar kita? Pasti kita tahunya mungkin karena kita di kota. Tahunya paling apa? Banjir. Siapa yang pernah kebanjiran? Ada satu. Nah, sebenarnya apa yang kalian
yang ketahui tentang masalah di lingkungan sekitar? Cuma banjir. Mentok-mentoknya apa? Apa? Tanah longsor. Mungkin tanah longsor kalau di kota jarang kali ya. Lebih tepatnya adalah sampah. Apalagi ada yang terakhir jauh tadi. Polusi. Polusi dari mana itu? Kendaraan. Siapa yang punya kendaraan? Ayo kita jual kendaraan kita. Bukan begitu maksudnya ya. Lalu mengapa kita perlu peduli terhadap lingkungan hidup? Supaya kita harus merawat lingkungan ini, yaitu kita buka sama-sama ya di dalam Kejadian 1 ayat 28. Silakan buka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 28. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Contoh atau orang-orang yang berhasil melakukan aksi nyata pada lingkungan sekitar. Ini namanya adalah Pandawara Group. Ada yang pernah dengar tulisan atau kata ini Pandawara Group? Pernah? Coba Miria jelaskan siapa mereka itu yang kamu tahu, Mereka adalah suatu grup yang membersihkan lingkungan dan ada stories kan sekarang kan masih sampah-sampah di laut sama sampah di lingkungan sekitar. Ada mereka mencoba untuk membersihkan lingkungan itu dengan cara bergotong royong dengan masyarakat lain dan media. Sekarang saya memberikan kita link yang untuk memicu gagasan-gagasan kita supaya membangun setiap argumen-argumen kalian, pendapat-pendapat kalian untuk berperan ikut ambil memberikan solusi, merancang solusi terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini sudah saya berikan linknya di dalam Google Classroom. Silakan dilihat. Baik, untuk menganalisis, membantu kalian menganalisis dampak yang terjadi pada video yang telah saya tampilkan sebelumnya yang ada 5 poin itu, saya membantu kalian untuk memberikan beberapa artikel-artikel ya. Sudah ada juga saya berikan di dalam Google Classroom kita untuk membantu kalian memberikan dampak yang terjadi pada lingkungan yang kita berdasarkan video yang telah di sekarang saya baca itu supaya bisa mampu di lingkungan juga dampak yang terjadi pada bencana yang ada video. Baik, jika sudah menemukan dampaknya, kita sekarang masuk pada diferensiasi produk. Kita merancang solusi. Nah, dari kejadian bencana yang sudah kita lihat dan ada dampaknya, sekarang kita merancang solusinya apa? Ya, merancang solusi. Berpikir kamu ini sebagai seorang pemerintah, misalkan kamu seorang gubernur, wali kota, apa? Lalu kamu juga seperti kamu seorang aktivis, di sini orang yang bersuara terus menyuarakan hal-hal yang baik, namanya aktivis ya, aktivis lingkungan lah rasanya gitu. Dan coba kita juga solusi, harus seperti solusi bagi kita sebagai orang siswa. Nah, solusi itu berarti solusi ini hal yang sederhana. Nanti sehingga aksi nyatanya juga sifatnya hal yang sederhana. Ya, bisa kita kerjakan sekarang, diskusi dengan kelompok dan rancang solusinya. Kalau sudah selesai nanti hasilnya kirim ke saya persentasenya ya. Untuk kalian presentasi di depan, kirim ke saya modelnya PPT kah atau PDF kah
bebas ya. Canva bebas ya. Silakan sekreatif kalian. Sudah saya bagikan akun belajar, gunakan akun belajar, apalagi banyak itu manfaatnya. Baik, waktu habis ya. Sekarang kita masuk pada kegiatan yang paling kita tunggu-tunggu, mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok. Oke, tanpa diundi ya, jadi saya tunjuk saja. Silakan maju. Yang pertama adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan dong. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bencana banjir. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang bencana banjir. Sebelum memulai, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Indonesia. Saya Melina Megaya. Saya Viko. Saya Yohanes Dimoti. Coba berulang lagi, langsung saja kita mulai. Akan mulai. Inilah detik-detik banjir bandang menerjang hampir seluruh wilayah di Desa Kolkatua, Kecamatan Kampung, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu Tengah kemarin. Material kayu besar serta lumpur tebal membawa arus menerjang pemukiman warga. Dari hasil pantauan Kamis pagi, terlihat korban banjir bandang histeris setelah rumah mereka hancur melulangkah. Bahkan sebagian rumah warga nyaris rata dengan tanah akibat dahsyatnya terjadi banjir bandang tersebut. Salah seorang korban Roland mengatakan banjir bandang terjadi secara tiba-tiba saat hujan hingga mengakibatkan rumahnya rusak parah. Saat kejadian, warga desa berhamburan menyelamatkan diri. Seperti apa kejadiannya Pak jam berapa kemarin? Kejadiannya pertama-tama hujan mulai jam 2 terus sampai jam 3 isi sudah hujan lewat sekali terus keras kira-kira jam 4 mulai air datang air kami di rumah bersiap-siap dia ada pada kita depan dulu di sana ikan simul ke meja. Tiba-tiba datanglah air besar dari masjid. Di juga kesehatan yang rumah kita. Rumah kita itu hancur semua. Selain merusak puluhan rumah warga, fasilitas umum seperti sekolah serta tempat ibadah juga mengalami kerusakan. Kini para warga yang rumahnya terdampak akibat banjir bandang terpaksa mengungsi di balai desa dan rumah sanak saudara. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Teman-teman, kita baru saja menyaksikan sebuah video juga tentang bencana banjir yang terjadi di Tapanuli Selatan. Sebelum mulai pelajaran tadi, kita sudah membaca ayat dari Alkitab Kejadian 1 ayat 28. Dalam ayat itu dikatakan bahwa kita harus menaklukkan bumi. Dalam hal ini, menaklukkan berarti kita harus menjaga, merawat bumi ini. Tapi pada kenyataannya, dengan adanya banjir tadi, berarti malah kita yang ditaklukkan oleh bumi. Padahal banjir terjadi karena ulah kita sendiri. Wow, ironis. Sebelumnya, apa itu banjir? Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir sendiri adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh jumlah air yang besar. Apa saja dampak banjir? Dampaknya pada kesehatan manusia meliputi juga dampak fisik seperti penyakit infeksius seperti diare, leptospirosis, dan demam berdarah. Juga menyebabkan cedera akibat tenggelam atau tertimpa gunungan. Dampak kesehatan mental manusia juga seperti dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan PTSD atau post-traumatic stress disorder. Banjir juga berdampak bagi organisasi ekonomi kita, seperti
menghancurkan infrastruktur pada daerah yang terdampak banjir, mengganggu jaringan komunikasi. Banjir juga dapat merusak kawasan pertanian dan usaha. Contohnya, di Lampung Selatan, ribuan hektar sawah terendam banjir karena curah hujan tinggi yang menyebabkan sungai meluap dan tanggul menjebol. Banjir juga berdampak bagi keseimbangan ekosistem bumi, seperti menimbulkan kerusakan habitat, menimbulkan pencemaran air, dapat menimbulkan hilangnya keanekaragaman hayati, dan dapat mengganggu rantai makanan juga. Apa yang harus kita persiapkan untuk mengatasi banjir? Kita dapat membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Dan jangan membangun rumah di kanan sungai. Sebagai komunitas kita dapat membentuk tim penanggulangan banjir di tingkat keluarga. Jadi dalam keluarga, apa yang harus kita lakukan? Kita dapat mengamankan dokumen penting seperti akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga dari jangkauan akhir. Solusi bagi kita terdapat solusi konkret seperti menanam pohon yang dapat menyerap air dengan cepat. Kita juga dapat membuat sumur resapan dan membangun waduk. Apa yang dapat kita lakukan sebagai siswa? Kita dapat melakukan reboisasi, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan hal ini kita akan dapat melakukannya dengan hal yang paling mudah, membuang sampah pada tempatnya. Kita juga dapat memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik. Ayo, kita bersama mencegah banjir. Sekian dari kelompok dan terima kasih. Baik. Penampilan kelompok yang luar biasa. Silakan duduk. Sekali lagi kita tepuk tangan dong. Baik, penampilan selanjutnya adalah duduk. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga Bapak Relly yang sangat kami hormati. Terima kasih untuk kesempatannya sehingga kami bisa mempresentasikan apa yang telah kami dapatkan dari diskusi kami hari ini. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Jennifer Yasha Gabriela. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita akan menonton sebuah video terlebih dahulu. Rumah yang terletak di belakang pasar basah Wonogiri merupakan berbagai macam banjir. Waktu itu jumlah sampah di saluran air menjadi banyak banjir. Di sini kita bisa melihat begitu banyak sampah yang di samping pasar Marasa Wonogiri Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat sering mengalami banjir, terutama di musim hujan tiba. Warga memilih untuk membuang sampah di saluran air dengan panjang mencapai puluhan meter menjadi penyebab banjir. Akibat dari kondisi tersebut, warga khawatir dengan kesehatan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Selain membersihkan sampah, warga juga berharap pemerintah dapat menempatkan bak pembuangan sampah di sepanjang saluran air agar tidak ada yang membuang sampah ke saluran air. Dari Polewali Mandar Sulawesi Barat, Rasmat Abdurrahman, TV One mengabarkan. Kita baru saja menonton sebuah video di mana ada banjir dari Sulawesi Barat ya. Kita bisa melihat tadi begitu banyak sampah yang menggenang di saluran air. Dan tadi di judulnya di sini sudah jelas sampah diduga menjadi penyebab utama banjir tersebut. Dan dari cara Ibu tadi menjelaskan, kita sudah bisa menilai bagaimana sepertinya masyarakat sudah mulai terbiasa dengan membuang sampah sembarangan. Nah, inilah yang harus kita ubah. Rumusan masalah, kurangnya
kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah-sampah tersebut masuk dalam saluran air. Seperti yang tadi saya sampaikan, nah ini diulang lagi di sini. Kemudian yang kedua, sistem pengelolaan sampah yang tidak efektif. Sistem pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan sampah-sampah tidak terurus dengan baik dan akhirnya masuk ke saluran air. Tadi Bapak Dali mengatakan kita juga bisa harus berpikir bagaimana jika kita memposisikan diri kita sebagai pemerintah. Nah, kalau saya pribadi, seandainya saya adalah seorang pemerintah, maka saya akan menciptakan pengelolaan sampah yang efektif di tiap-tiap daerah untuk meminimalisir sampah yang meluap dan akhirnya berdampak buruk bagi manusia-manusia itu sendiri. Bisa next. Dampak tumpukan sampah di saluran air. 1. Banjir. Sudah jelas. Tumpukan-tumpukan sampah di saluran air dapat menyebabkan banjir karena sampah-sampah tersebut dapat menyumbat saluran air dan menghambat aliran air. Jadi sebetulnya kalau tadi di kelompok sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana masyarakat itu sedih, masyarakat itu khawatir dengan rumah dan kesehatan mereka. Sebetulnya kita juga harus berpikir bagaimana keadaan alam selama ini. Kalau mereka tidak bisa merawat alam dengan baik, maka ya tidak heran hal itu dapat terjadi, dan yang seperti saya katakan tadi itu berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena sampah tersebut dapat mencemari air dan mengancam kehidupan organisme air. Tentu saja apabila kita tidak bisa menjaga diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya, misalnya kita buang sampah sembarangan di saluran air, di mana saluran air tersebut memiliki organisme-organisme hidup, itu pasti akan mengganggu kehidupan ekosistem saluran air tersebut. Ketiga, bau tidak sedap dapat menyebabkan bau tidak sedap karena sampah-sampah tersebut dapat membusuk dan mengeluarkan gas-gas yang tidak sedap. Nah, ini sudah jelas karena pasti sampah-sampah kita itu umumnya tuh mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap ya, dan kalau kita buang sampah-sampah itu sembarangan, kembali lagi ke kita sendiri yang akan merasa nggak nyaman karena aroma tidak sedap tersebut. Kemudian keempat, penyakit dapat menyebabkan penyakit karena sampah dapat mencemari air. Ini sudah jelas kalau kita buang sampah sembarangan, air kita tercemar, kita pakai buat masak, pakai buat mandi, jelas itu sangat membahayakan kehidupan kita. Dan yang terakhir, kerusakan infrastruktur karena sampah tersebut dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan kerusakan pipa. Solusi mengatasi tumpukan sampah di saluran air. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yaitu masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah sampah tersebut masuk ke saluran-saluran air. Ini yang bisa kita lakukan ya. Dan ini juga bukan merupakan hal-hal yang berat gitu. Kita sebagai siswa bisa mulai melakukan hal ini, membuang sampah pada tempatnya dimanapun kita berada. Kedua, sistem pengelolaan sampah yang efektif. Sistem pengelolaan sampah yang efektif dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke dalam saluran air. Mungkin ini bisa diciptakan oleh pemerintah, mungkin saya berpikir. Kemudian yang ketiga, pembersihan saluran secara rutin. Pembersihan saluran secara rutin dapat membantu mengurangi sampah yang menumpuk. Nah, ini bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat, yang mana biasanya di tiap-tiap daerah itu memiliki program gotong royong. Nah, di program gotong royong ini, masyarakat bisa bahu-membahu untuk membersihkan saluran air secara rutin. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Terkadang masyarakat itu mereka berpikir, nggak apa-apa sih, tinggal buang doang, kan nggak ada pengelolaan sampahnya, udah biasa buang di sungai, buang di saluran air. Nah, ini tidak boleh dinormalisasikan lagi. Mulai sekarang kita harus mulai meningkatkan pendidikan dan kesadaran kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan inilah tempat di mana kita tinggal. Firman Tuhan sebagai dasar menjaga kebersihan lingkungan. Kejadian 2 ayat 15, Mazmur 24 ayat 1, Ulangan 20 ayat 8, dan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Karena kebetulan saya sedang menggunakan kitab suci, jadi kalian bisa baca dan menemukan kembali dalam kehidupan. Tandangan iman Kristen terhadap lingkungan hidup. Kejadian 1 ayat 28. Manusia diberi mandat untuk memelihara bumi. Sudah jelas kalau Tuhan menciptakan bumi tidak hanya untuk beranak cucu, tetapi juga untuk menjaga dan merawat bumi. Iman Kristen sejati harus diwujudkan dalam tindakan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita tidak bisa cuma angan-angan aja, nanti aku mau bersih lingkungan, nanti aku mau begini begitu. Kita juga harus bisa memulai dengan tindakan asli kita. Lingkungan adalah ciptaan Tuhan, bukan milik pribadi. Ingat, kita ini hanya diberi kepercayaan dari Tuhan untuk menjaga lingkungan. Merusak alam sama dengan merusak pemberian Tuhan. Betapa berdosanya. Solusi iman yang bekerja dalam lingkungan. Nah, ini yang mau saya tekankan, terapkan 3 reduce, reuse, recycle. Mungkin kalian sudah banyak mendengar, tetapi tidak dilakukan dalam kehidupan nyata. Sama, saya pun masih sedang mencoba
mencoba dan belajar untuk melakukan ini. Namun apa sih reduce, reuse, recycle? Reduce artinya mengurangi penggunaan plastik. Reuse artinya kita bisa menggunakan kembali apa yang sudah kita gunakan. Dan recycle, kita bisa mendaur ulang kembali apa yang kita gunakan. Edukasi di gereja dan di sekolah, kerja bakti, pilah sampah bisa kita lakukan. Refleksi diri sebagai bentuk komitmen. Ini kita bisa lakukan dengan pribadi kita sendiri. Bagaimana kita selama ini kalau kita suka buang sampah, kita suka tidak peduli terhadap lingkungan, mulai sekarang kita bisa mulai belajar untuk refleksi diri kita sendiri. Mari kita jaga lingkungan kita sebagai wujud iman kita. Saya Jennifer Yesha Gabriela dan Saya dirikan dari sesungguhnya. saya Mira Amanda. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kiranya presentasi kami bisa mempersuasi kalian semua untuk mulai menjaga lingkungan mulai dari sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat respon. Baik. Terima kasih banyak ya atas presentasi kelompok kalian, semua ide-ide kalian yang kalian rancang, solusi yang kalian buat itu keren banget. Keren banget. Memang generasi-generasi yang dibutuhkan bangsa ini di masa yang akan datang, apalagi untuk menyambut Indonesia emas. Ya kalian nanti yang meneruskan menggantikan kita nanti udah tua. Kalian itu lagi energiknya, jadi kalian harus lebih semangat lagi begitu. Baik, kita lanjut ya materi kita. Ini nggak mau masuk pada sesi-sesi terakhirnya, ya, yaitu mengenai refleksi. Nah, refleksi ini refleksi kepada kalian sebagai seorang siswa, ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab dan refleksi ini kalimat pertanyaannya sudah saya berikan di classroom. Coba lihat. Ada satu hal yang Pak Rili sampaikan, yaitu tentang apa yang kita pelajari sepanjang hari ini atau pada sesi ini, ya, bahwa lingkungan yang sudah Tuhan ciptakan ini sedemikian indah, sedemikian bagus, itu harus kita rawat, kita jaga semata-mata sebetulnya untuk kepentingan kita, ya. Bumi ini kalau rusak, maka saya yakin di antara kalian tidak ada yang berkata, kalau begitu saya pindah di Mars. Pasti lebih nyaman di bumi. Di Mars cuma kamu sendiri nanti. Ada yang mau tinggal di Mars. Nah, jadi di bumi itu tempat paling nyaman. Tetapi kenapa bisa menjadi tidak nyaman? Tapi kita harus memulai dari kelompok kecil. Kecilnya itu apa? Diri sendiri, keluarga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami bisa mengikuti pelajaran